teman-teman semua, di kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sejarah kota Pompi, tempat maksiat yang diazab oleh murka Tuhan. Sejarah kota Pompi berakhir pada 79 Masehi saat Gunung Vesuvius erupsi dahsyat. Penduduk Pompi sering melakukan pesta dan bergelutan syarat akan kekerasan. Pompi merupakan sebuah kota pada era Romawi kuno yang berada di lembah Gunung Vesuvius. Saat ini, masuk wilayah Campania, Italia. Cerita tentang Pompi begitu melegenda. Kota yang subur dan makmur tiba-tiba luluh lantak oleh letusan gunung yang maha dahsyat dari Gunung Vesuvius saat semua penduduknya sedang berpesta pora. Tidak ada yang selamat. Kota dan semua penduduknya terkubur dalam abu selama ribuan tahun. Lokasi tepat kota Pompi berada di tenggara kota Napoli. Berdiri di aliran sungai Sarno atau Sarnus yang terbentuk akibat aliran lava pijar. Pada abad pertama Masehi, kota Pompi hanyalah satu dari sekian banyak kota yang ada di lembah Gunung Vesuvius. Luas wilayahnya terbilang cukup besar dan penduduknya hidup makmur karena lahan pertanian yang subur. Berdasarkan catatan arkeologi, Pompi mulai terlihat sebagai kota maju yang terkenal pada abad ke-6 Masehi. Eksistensi Pompi sebagai kota maju ditunjukkan dengan keterlibatan dalam peperangan melawan Kekaisaran Roma. Pompi dan Roma lantas menjalin koloni dengan nama Colonia Cornelia Veneria Pompianorum. Sebagian besar penduduknya adalah orang-orang Oski atau Oscan yang berasal dari Italia Tengah. Sejarah kota Pompi yang diazab Tuhan. Pada tahun 62 Masehi, gempa bumi hebat sempat merusak kota Pompi. Setelah selesai dibangun kembali dengan lebih besar dan megah pada tahun 79 Masehi. Namun di tahun yang sama, Gunung Vesuvius mengalami erupsi hebat, kembali menghancurkan kota Pompi. Kali ini, bahkan telah menghilangkan keberadaannya dari dalam peta-peta dunia hanya dalam waktu satu malam saja. Debu vulkanik Gunung Vesuvius mengubur kota Pompi selama sekitar 1.600 tahun sebelum akhirnya ditemukan kembali oleh arkeolog modern secara tidak sengaja. Tidak ada yang selamat dari bencana dahsyat tersebut. Penduduknya mati mengeras menjadi batu di bawah timbunan lava dan debu vulkanik. Kejayaan Romawi di kota Pompi hanya tersisa ingatan yang terus memudar seiring waktu. Pemusnahan kota Pompi dari muka bumi bukan tanpa maksud. Dari catatan sejarah, kota Pompi adalah pusat kemaksiatan dan kemungkaran yang dipenuhi oleh lokasi perzinahan dan pelacuran. Di kala itu, penduduk Pompi sering melakukan tradisi pesta dan bergelutan yang syarat akan kekerasan. Kegiatan homoseksual maupun hetero subur di kota ini. Salah satu prasasti yang ditemukan di situs penggalian Pompi berhasil diterjemahkan pada 2017 yang lalu. Prasasti mendeskripsikan pesta besar bagi seorang pemuda kaya yang akan menginjak usia dewasa. Pesta tersebut menjamu 6.840 tamu dengan pertunjukan pertarungan 416 gladiator yang bertarung hingga mati tanpa henti selama beberapa hari. Penemuan kembali setelah 1.600 tahun berlalu. Setelah 1.600 tahun berlalu, sejak erupsi dahsyat Gunung Vesuvius,
Para arkeolog pada tahun 1748 menemukan kembali kota Pompi secara tidak sengaja. Kota ini terkubur dalam debu tebal. Semua bangunan dan seluruh isi kota utuh tertimbun di bawahnya. Banyak jasad manusia ditemukan dalam kondisi terawetkan dengan beragam pose. Sebagian besar jasad yang diawetkan ditemukan dalam kondisi sedang melakukan berbagai aktivitas. Terdapat satu keluarga yang terawetkan saat sedang menyantap makanan. Salah satu yang paling mengejutkan adalah penemuan jasad yang posisinya terlihat seperti melakukan aktivitas seksual. Beberapa pasangan memiliki jenis kelamin sama, homoseks, sebagian lagi pasangan pria dan wanita di bawah umur. Ekspresi yang ditunjukkan oleh setiap jasad berbeda-beda. Sebagian berseri-seri, namun lebih banyak yang seperti terkejut. Seolah bencana dahsyat dari Gunung Vesuvius datang secara tiba-tiba dalam sekejap mata. Peristiwa penghancuran Pompi dianggap sebagai azab dari Tuhan karena sangat mirip dengan kisah kehancuran kaum-kaum ingkar yang di alam kitab suci, Al-Quran, Injil, dan Taurat pada agama-agama Samawi. Artefak-artefak yang ditemukan di Pompi menunjukkan bagaimana erotisme merupakan denyut dari kehidupan masyarakat kota tersebut. Paulus atau penis ereksi dianggap sebagai simbol keberuntungan. Itulah mengapa Palus muncul dalam berbagai karya seni di Pompi. Analisis Arkeologi University of Cambridge, Profesor Andrew Wallace, menyebutkan bahwa artefak dan bangunan di Pompi mengindikasikan prinsip masyarakat yang begitu menggandrungi seks. Di Pompi, terdapat beberapa rumah bordil dengan serangkaian lukisan erotis. Sebenarnya, bencana di kota Pompi telah terdapat tanda-tanda bahwa bencana besar akan terjadi. Catatan Pliny the Younger, salah satu korban selamat dari peristiwa naas tersebut, memberi gambaran seperti apa keadaan Pompi sebelum Gunung Vesuvius meletus. Dalam suratnya, Pliny the Younger menyebut bahwa terjadi serangkaian gempa bumi di daerah tersebut beberapa hari sebelum Gunung Vesuvius meletus. Selama beberapa hari yang lalu telah terjadi gempa bumi yang tidak terlalu mengkhawatirkan karena sering terjadi di Campania. Namun, malam itu guncangannya begitu dahsyat sehingga segala sesuatunya terasa tidak hanya diguncang. Abu vulkanik Vesuvius menyapu habis Pompi dan mengubur kenangan tentang kota kecil yang makmur tersebut dari peradaban. Dari 16.000 korban tewas, 2.000 diantaranya adalah masyarakat Pompi. Sisa-sisa kota Pompi tidak ditemukan sampai abad ke-16 dan penggalian terorganisir baru dimulai sekitar tahun 1750-an. Para peneliti menemukan bahwa abu vulkanik berfungsi sebagai pengawet alami yang luar biasa. Keadaan Pompi hampir persis seperti 2000 tahun sebelumnya, termasuk jasad-jasad yang terkubur di sana. Pompi kini menjadi tujuan pariwisata yang sangat terkenal di Italia. Sekian video kali ini, semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Untuk mendukung channel ini agar bisa terus berkembang, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.